Saya ingin menanyakan kepada Ibu Susan Erawati, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih Bang Karni. Selamat malam kawan-kawan semua. Tentu penjelasan tadi luar biasa karena kita jadi seperti berada di pusaran angin gitu ya. Kita bingung sendiri sebenarnya ini reklamasi atau tidak gitu. Karena sedari awal hanya narasi itu yang terus berputar. Apakah ini reklamasi atau ini perluasan lahan? Tapi kemudian diakui bahwa ini sebenarnya adalah reklamasi walaupun dengan bentuk yang berbeda dan peruntukan yang berbeda. Tapi secara spirit ini adalah reklamasi. Tetap menimbun, tetap melakukan pelebaran lahan dan tentu ada dampak ekologis yang dirasakan oleh nelayan. Menariknya begini, kalau kita ngomongin soal dampak ekologis, tentu kita tahu bahwa Ancol sudah melakukan privatisasi pesisir di Jakarta dalam waktu yang cukup lama. Kalau ditanya apakah nelayan terdampak hari ini, itu tidak terdampak langsung. Tapi bisa dibayangkan kalau kemudian itu jadi 150 hektar, karena ini bukan ngomongin 3x3 lahan ya, 3x3 lahan yang kemudian sekecil itu gitu ya, tapi ini ngomongin 155 hektar yang kita tahu bahkan sadar bahwa ada kekayaan sumber daya pesisir di situ gitu. Entah itu karangnya, entah itu komoditi tertentu dan lain-lain. Menariknya gini, kalau ngomongin soal dampak langsung, kawan-kawan di Pulau D gitu ya, yang hari ini menjadi pulau besar dan salah satu yang tidak dibatalkan oleh Gubernur Anies, dulu itu adalah kawasan tangkap nelayan-nelayan bukan hanya dari Muara Angke tapi juga dari Dadap gitu. Di situ ada karang besar namanya Karang Meja yang hari ini menjadi pulau. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Kita nggak bisa melihat dampak dari reklamasi ini secara parsial gitu. Dan lainnya adalah yang menarik kalau kita ngomongin soal apakah kemudian ini reklamasi melanjutkan dari 17 pulau atau bukan, silakan kita cek sama-sama. Kita melihat bahwa izin yang diberikan ke Ancol itu dekat sekali dengan Pulau K, gitu ya. Dan kita melihat bahwa ya sebenarnya ini sama aja gitu. Ini sama saja meneruskan reklamasi dari 17 pulau yang pernah dibatalkan oleh Bapak Anies gitu. Kemudian memang ada sedikit perbedaan. Kalau dulu izinnya diberikan 35 hektar dan hari ini menyusut 32 hektar ya di dalam Kepgubnya. Tapi secara prinsip tentu saja ini kita katakan melanggar janji kampanye yang sudah disampaikan. Kalau Bapak sekalian tadi lihat ada 2 orang di dalam video sebelumnya yang memakai baju hijau duduk ketika ada debat pemilihan gubernur, itu adalah kawan-kawan nelayan yang seharusnya duduk di sini dan kemudian memberikan testimoni apa yang dirasakan oleh mereka hari ini setelah Anies ingkar janji. Jadi saya rasa itu yang lebih pantas, mereka yang lebih pantas untuk duduk di sini. Ada kawan-kawan dari komunitas nelayan tradisional, ada kawan-kawan dari Dadap, mereka yang lebih pantas untuk duduk di sini gitu. Kemudian begini yang menariknya, ini soal pantai publik gitu ya, yang selalu digaungkan. Pertanyaan terbesarnya, kenapa harus mengeluarkan izin baru, sedangkan kalau kita merunut lagi komitmen awal, ada 4 pulau yang hari ini tidak dibatalkan oleh Anies. Kenapa enggak 4 pulau itu saja yang dijadikan pantai publik? Dan tolong kasih unjuk saya, pantai publik mana yang ada di Jakarta? Kenapa saya katakan seperti itu? Hal seperti itu tuh apa ya, maksudnya ditertawakan oleh kawan-kawan di Kepulauan Seribu. Tidak ada dalam sejarah di Teluk Jakarta, mereka itu bisa masuk pantai yang ada di Ancol itu secara gratis. Paling sederhana sekali mereka harus bayar parkir. Jadi mana yang disebut gratis dan ini diperuntukkan untuk publik. Jadi tidak ada pantai publik yang bisa dipergunakan untuk kawan-kawan di pesisir gitu ya. Yang lainnya adalah kalau kita ngomongin landasan hukum ini selalu berputar pada hal yang sama. Kawan-kawan mungkin lupa, kalau ngurusin soal laut itu ada payung hukumnya. Kita punya Undang-Undang 27 tahun 2007, Junto Undang-Undang 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di mana setiap provinsi dimandatkan untuk membuat rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini tidak pernah masuk di dalam Kepgub.
Karena memang kita tahu bahwa RZWP 3K Jakarta ini bermasalah. RZWP 3K Jakarta ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang bukan nelayan gitu ya, bukan untuk masyarakat bahari, tapi diperuntukkan untuk bisnis. Ini yang kemudian menjadi PR besar. Lalu kalau lebih dalam lagi tadi ngomong soal material, tadi sudah disampaikan banyak gitu ya. Saya tidak percaya bahwa lumpur ini bisa menjadi daratan baru. Mungkin kawan-kawan oceanografi seharusnya bicara ini gitu ya. Karena menurut kami ini butuh material yang lebih berat dari ketimbang lumpur gitu. Ini butuh pasir, ini butuh batu gitu ya, atau material lainnya. Dan masalahnya kita tidak pernah melihat AMDAL ini gitu. Kita tidak pernah bisa melihat AMDAL ini dan kami merasa bahwa ada yang ditutup-tutupi. Menariknya adalah ada dua RZWP 3 yang hari ini sedang didorong, itu baik Jakarta maupun Banten. Kecurigaan kami adalah kenapa RZWP 3K Banten hari ini didorong cepat-cepat gitu ya. Kecurigaan kami adalah ini untuk suplai material pasir reklamasi yang hari ini keluar izinnya. Jadi ada dua RZ yang keluar seperti itu. Nah sekali lagi menariknya, ini lagi-lagi isu reklamasi dan agama menjadi komodifikasi politik sudah cukup lama gitu ya. Kita tidak melihat adanya political will yang sungguh-sungguh kalau kita ngomongin soal kedaulatan masyarakat bahari di Teluk Jakarta. Kalau urusannya banjir, saya rasa silakan Gubernur Anies juga mengecek bagaimana ketersediaan ruang terbuka hijau yang hari ini ada di Jakarta. Apakah kemudian hanya sebatas reklamasi itu saja gitu ya yang menjadi solusi, tapi izin-izin untuk bangunan-bangunan terus digelontorkan dan semakin sedikitnya ruang terbuka hijau kita di Jakarta. Aku rasa itu dulu sebagai pemantik. Baik, tadi kan Bu Susan bilang bahwa tidak percaya sedimen itu bisa menjadi daratan atau perluasan Taman Impian Jaya Ancol. Menurut Gubernur udah ada 20 hektar ya jadi daratan. Dan itu belum ada landasan hukum untuk memanfaatkannya. Makanya ada pergub. Ya, tapi kan juga 20 hektar itu dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan kami mempertanyakan juga kalau memang 20 hektar itu sudah jadi, lalu kenapa yang keluar juga ratusan hektar izinnya? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Ataukah memang perlu diingat juga di Pulau K yang menjadi pemegang konsesi itu adalah Ancol. Jadi ini sama saja meneruskan reklamasi yang 17 pulau. Dan kemudian adalah yang kita tidak pernah tahu material lain yang kemudian dijadikan bahan urukan, apakah hanya lumpur? Ini kan nggak terbuka Bang Karni. Baik. Itu yang kita pertanyakan, apakah hanya lumpur ataukah memang dia butuh yang lain gitu. Ya kalau tanah katanya dari galian MRT nanti akan ditimbunkan juga ke sana. Ya itu harusnya diekspresikan di dalam AMDAL, cuman AMDALnya saya rasa masih belum ada. Gitu ya. Entah kalau kemudian kawan-kawan di Pemprov bisa menjelaskan ini secara rigid, itu akan lebih baik. Jadi orang-orang juga tahu material apa saja yang menjadi bahan urukan hari ini selain lumpur. Baiklah, Bu Susan dulu ketika 17 pulau itu dibikin atau direklamasi untuk 17 pulau yang akhirnya cuma 4, itu juga tidak setuju atau malah setuju waktu itu? Sedari awal Kiara konsisten bersama dengan kawan-kawan di Teluk Jakarta, termasuk juga di Tangerang, menolak reklamasi. Bagi kami pertanyaan berdasar, kalau mengutip tadi di dalam debatnya Pak Anies, reklamasinya sebenarnya untuk siapa sih gitu? Karena ini tidak diperuntukkan untuk kedaulatan masyarakat bahari, apalagi juga buat kita gitu. Jadi sekali lagi kita konsisten untuk ya, tidak ada ruang negosiasi sebenarnya. Alasan terus-menerus mengatakan bahwa ini untuk banjir dan lain-lain, ini lagu lama sebenarnya. Dan kita terus terang kelelahan sampai hari ini mendengar lagu itu terus diputar gitu. Baik.